Nah rekan-rekan, kami sampai menuju ke lokasi rumah yang kami maksud. Ternyata konon tanaman yang bisa menangkal maling atau konon ya. Nah inilah contohnya kan, hampir 2 tahun jendela ini terbuka rekan-rekan. Nah terbuka dengan sendirinya, memang tidak dibuka dengan sengaja, ini dengan sendirinya ya kan. Ini ruangan kamar rekan-rekan, ternyata inilah iya kan. Alhamdulillah belum pernah kemasukan maling. Ya inilah ada tanaman yang kami maksud, akan menemui yang tuan rumahnya untuk membicarakan konon atau katanya tanaman tersebut bisa menangkal maling. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Di bulan awal September ini kami akan mengulas tanaman. Ternyata tanaman ini membuat heboh rekan-rekan. Tanaman ini katanya, kata teman ini, kami kepingin meluncur ya dari kebun ini menuju lokasi kurang lebih 1 kilo rekan-rekan. Karena ada tanaman yang bisa menangkal maling rekan-rekan. Nah, kira-kira tanaman apa sih? Jadi penasaran ya kan. Apakah itu tanaman lama? Apakah itu tanaman tidak asing lagi? Apakah tanaman jenis baru? Ayo ikuti kami. Kami akan meluncur ke lokasi yang kami maksud. Oke? Ya. Nah, rekan-rekan, kami meluncur ya ke lokasi yang kami maksud. Ini jaraknya rekan-rekan kurang lebih 1 kilo ya kan dari kebun kami ya kan. Masa sih ada tanaman bisa menangkal maling? Jadi penasaran deh. Detik-detik kami meluncur ke lokasi yang kami maksud. Nggak sabar rekan-rekan, penasaran kan? Tonton sampai habis ya, disimak, barangkali ini bisa membawa manfaat. Nah kita ambil lagi, jalan masih ramai rekan. Suasananya tidak terlalu ramai jalan rayanya rekan-rekan. Seperti apa sih tanamannya itu, ya kan? Nah kita ambil kiri rekan-rekan. Nah jalannya, nah sepi rekan-rekan. Waduh, nah ada kucing. Nah kucing si meong ini. Nah ada kucing. Nah ada kucing rekan-rekan, lagi apa ini? Nah kucingnya ya kan. Ih, jantan rasanya itu. Nah kurang lebih setengah kilo lagi rekan-rekan sampai ke lokasi rumah. Katanya ada tanaman bisa menangkal maling. Seandainya ini terbukti rekan-rekan, barangkali bisa menanam tanaman ini ya. Tidak salahnya untuk menanam tanaman tersebut. Nah kurang lebih
400 meter lagi rekan-rekan. Nah, ada pedagang apa ini? Pedagang sate. Tinggal 300 meter. Nah, itu ada perapatan tuh, simpang 3 sudah ada cat warna biru itu. Nah, kita ambil kanan. Tinggal 100 meter lagi rekan-rekan, ambil kanan. Tinggal 30 meter, ini rekan rumahnya ini. Yang pagar hitam ini. Kita belok sini kan. Nah, ini rumahnya rekan-rekan. Nah, sampai ke tujuan kita. Kita akan bertanya dengan yang punya. Katanya ada tanaman yang bisa menangkal maling. Oke, kita lanjut. Oke rekan-rekan, kita sudah masuk ke halaman bapak yang punya tanaman banyak koleksi rekan-rekan. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyambung apa nih kelihatannya nih? Ini lagi nyambung wahong. Oh, wahong. Ini wahong kami sambung dengan sancang ya. Oh, sancang ya. Ya, apa kabar? Baik aja, alhamdulillah. Lama nggak jumpa. Iya. Iya. Ternyata banyak koleksinya ya kan? Oke. Ya, untuk ngisi waktu senggang. Tanaman apa ya? Ada apa ini tumben nih? Iya, katanya ada tanaman yang khusus. Saya mendengar dari teman ya, bahwa ada tanaman yang bisa menangkal maling. Jadi penasaran kami ini ya kan? Ya, bingung juga nih. Mana ada tanaman penangkal maling? Sebetulnya itu cuma mitos saja. Ya. Cuma yang saya tahu justru bukan ke situnya. Yang saya tahu justru tanaman itu banyak manfaatnya bagi bidang kesehatan ya sebetulnya ya. Iya. Itu banyak vitaminnya, macam-macam penyakit. Kalau misalkan kepengen lebih tahu manfaat dari tanaman tersebut, kalian cari info aja, di situ ada itu. Ini untuk obat-obatan penyakit apa aja. Cuma rasanya semua penyakit bang, kecuali darah rendah katanya nggak bisa langsung ngedrop. Oh, langsung ngedrop. Jadi ini tanamannya. Nah, ini orang bilang ini tanaman kelor ya. Daun kelor. Kenapa orang kok bilang itu tanaman ini bisa dikatakan katanya penangkal maling? Ya seperti tadi saya bilang kan, itu sekedar mitos sebetulnya ya. Memang konon ya, menurut kabar yang beredar itu bahwa memang tanaman jenis ini ditakuti bagi mereka yang mempunyai niat jahat ya. Nah, terutama ya maling salah satunya ya. Karena apa? Kebanyakan mereka itu yang namanya punya profesi maling. Maling ini suatu profesi juga loh. Iya, profesi ya mungkin. Copet, profesi juga. Iya. Nah, konon kalau maling atau copet, pokoknya yang profesinya di bidang kriminal itu biasanya mempunyai apa? Pegangan gitu. Nah, pegangan. Biar orang Banjar nih untalan ya, supaya taguh ya. Atau minyak ya kan? Nah, ada minyak tertentu yang di luar. Kalau kena ini bisa bisa ruah katanya, rasanya bisa hilang katanya. Ruahnya luntur lah istilahnya lah. Ilmu-ilmu yang di luar Islami masih ya. Kalau ini orang Jawa dulu nggak tahu sampai sekarang ya, kalau di kampung saya itu dulu kalau ada menguburkan jenazah segala dibawahi batangnya itu, batang kayu kelor ini. Nah, ini mungkin salah satunya ya, bilang kata penangkal maling itu kira-kira apa ini ya, mungkin ya. Ini kan bolong nih, sudah hampir 2 tahun ini bolong nih.
Oh, ini jendelanya udah bolong sampai 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun ini. Jadi hampir pernah nggak merasa kemalingan, Pak? Oh, nggak dengan pernah. adanya jendela ini? Nggak pernah, ya. Oh, nggak pernah. Berarti Mungkin misalkan ada maling ya, mungkin berpikir mau lewat ke sini ya, mungkin takut dengan ini kira-kira. Oh, berarti. Nah, kan? Berarti intinya ini dekat jendela ya. Ya. Makanya dipenuhi jendela juga. Nah, di samping itu mungkin kalau lewat sini karena ada pohon ini ya kan masuknya susah nih kan. Iya, pertama susah. Oke. Mungkin yang kedua mungkin karena rumahnya ini kosong dikira ya nggak ada apa-apanya lah di dalam kan. Buat apa mau maling ke situ kan? Ya itu tadi cuma artinya semua itu apa? Bahwa anggapan orang bahwa ini tanaman kelor ini sebagai penangkal maling itu sebetulnya cuma mitos ya. Yang lebih utama justru ke apa di bidang kesehatan. Kalau ini daun kelor ini kandungannya luar biasa. Itu juga kata orang sih. Saya pernah buka juga di YouTube itu bahwa khasiat daun kelor tuh ini cuma saya nggak ingat. Cuma yang saya ingat itu untuk segala macam penyakit kecuali darah rendah atau ginjal, kalau itu memang Tidak dianjurkan. tidak dianjurkan untuk ini. Ya. Berarti daunnya Ini, direbus ya? ya, ini di sayur juga dibikin sayur bening. Nah, ini contohnya ini tadi ada orang minta nih. Nah, nih. Nih. Ini apa yang saya pangkas ini supaya nggak terlalu tinggi gitu. Cuma nggak mati-mati dia, susah, nggak mati. bandel gini nih. Oh ya. Nah ini kan saya pangkas ini, ada kebetulan tadi ada tetangga itu mau nyayur ya. Jadi kalau untuk konsumsi sayur itu diambil yang pucuknya, yang muda, daun muda ya. Mungkin tuh barangkali penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Apa? Oh iya. Berarti ini tanaman tadi ya Bapak kan berarti ada maksudnya nanam di jendela ini ya, dekat jendela. Lagian jendelanya ini hampir 2 tahun tadi ya. Sudah terbuka gini. Ya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada kemalingan. Nah, mungkin dengan adanya ditanam di sini ya berpikirlah istilahnya para pencuri atau para maling untuk memasuki rumah tersebut. Terkadang namanya maling itu kan mempunyai pegangan atau istilahnya ilmu lah untuk mempertahankan diri. Mereka juga mungkin dengan adanya daun kelor berhati-hati lah untuk atau berpikir untuk bisa masuk ya, karena bisa membuat ruah kalau orang Banjar nih, atau membuat ilmu itu luntur. Nah mungkin masuk akal aja ya kan. Barangkali kan rekan-rekan bisa juga menyontoh ditanam di samping jendela ini ya. Selain untuk obat tadi kan, ya ada obat banyak manfaat katanya ya, kata bapak ini. Nah lagian ya itulah kadang-kadang informasi yang tentunya selama ini kita renungkan bersama, selain bermanfaat, berkhasiat, dan juga mampu secara medis maupun magic kata orang-orang yang percaya ya, maksudnya ya kan. Nah yang percaya ya, tidak semua orang percaya bahwa daun ini bisa menangkal suatu ilmu, tapi sebagian orang ada yang percaya. Tapi namanya kita nih sebagai hiasan untuk bisa bermanfaat ya kan, sebagai hiasan ya kan intinya. Tapi kalau mempercaya masalah ini monggo saja. Yang jelas barangkali yang namanya mitos itu kan artinya iya, ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya silahkan ya enggak ya enggak. Ternyata ini Cuma juga jendela yang terbuka ini sudah hampir 2 tahun ya, alhamdulillah tidak ada ya kan. Iya kan. Nah itulah ya rekan-rekan, bahwa terbukti dengan ada jendela ini, dengan tanaman kelor ini, setidaknya bagi yang percaya mendekati lah ya kan. Tapi yang tidak percaya ya monggo ya. Itulah video yang kami sajikan pada hari ini, dan kami juga banyak terima kasih kepada tuan rumah yang menjelaskan panjang lebar mengenai tanaman pohon kelor tersebut. Semoga video ini bermanfaat
dan berguna dan berkesan menarik untuk dinikmati atau ditonton. Selebihnya kami ucapkan banyak terima kasih. Sebetulnya dulu ya nggak sengaja mau nanam di situ tuh ya kan.